Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Eropa, Ibu Sisilia Melinda MPD. Baiklah, saya di sini akan membahas Perang Dunia dan dampaknya bagi tata hubungan internasional. Baiklah, pada poin pertama membahas tentang Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang ke-1 atau pertama atau dikenal dengan PDI adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut dengan Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Athens III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis dan Rusia, dan Blok Sentral terpusat pada aliansi III yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria dan Italia. Namun saat Austria dan Hongaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif. Italia tidak ikut berperang. Selanjutnya, pengaruh terjadinya Perang Dunia Pertama. Terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 berpengaruh pada hubungan internasional antar negara-negara di dunia. Lahirnya ilmu hubungan internasional merupakan salah satu bukti pengaruh Perang Dunia Pertama tersebut. Pengaruh lainnya, hubungan internasional adalah perang ini melibatkan kekuatan besar di dunia, membuktikan bahwa hubungan internasional konfliktual dan mempengaruhi ekonomi dunia. Namun dari tiga faktor tersebut yang paling menonjol adalah pengaruhnya dalam ekonomi dunia. Hal terpenting yang mempengaruhi hubungan internasional adalah Perang Dunia Pertama mengakibatkan kehancuran ekonomi di berbagai negara dunia. Seluruh Eropa mengalami kehancuran di segala sektor kehidupan sehingga mengakibatkan terjadinya krisis besar dunia pada tahun 1929. Jerman sebagai negara yang kalah perang mengalami kehancuran perekonomian. Tingkat inflasi membumbung tinggi, kehilangan seluruh daerah industri, armada kapal, dagang, dan daerah koloni, serta masih harus membayar pampasan perang dalam jumlah besar. Selanjutnya, latar belakang Perang Dunia Pertama. Pertama, sebab secara umum. Meletusnya Perang Dunia Pertama disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya berkembangnya industrialisasi dan perkembangan militer di negara-negara Eropa. Sejak meletusnya revolusi industri di Inggris, beberapa negara di Eropa seperti Jerman, Prancis, Rusia, Italia, Belanda, dan Austria-Hongaria ikut berlomba-lomba dalam mengembangkan industri mereka. Oleh sebab itulah persaingan antara negara-negara industri Eropa meningkat. Mereka bersaing dalam memperebutkan sumber bahan baku, daerah pemasaran, dan tempat untuk menanamkan kelebihan modal di negara-negara jajahan. Oleh karena itu, negara jajahan merupakan barang rebutan. Negara-negara Eropa menjalankan imperialis modern di seluruh dunia untuk bersaing dengan memperluas wilayah jajahan mereka. Kemudian, selanjutnya sebab khusus. Perang Dunia Pertama meletus karena sebab khusus. Sebab khusus tersebut berkaitan dengan pembunuhan mahkota Austria bernama Franz Ferdinand pada tanggal 28 Juni 1914. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh Gavrilo Princip di Sarajevo, ibu kota Bosnia. Gavrilo ialah anggota gerakan nasionalis Slavia berpusat di Serbia. Hal tersebut berpengaruh besar dengan timbulnya pertentangan di negara, disusul dengan pernyataan perang. Selanjutnya, berlangsungnya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun ditandai dengan serangan-serangan baik di darat, laut maupun di udara. Perang tersebut terjadinya di beberapa front, antara lain dari front barat, front timur, dan front Balkan di kawasan Eropa. Tidak semua negara terlibat dalam semua medan pertempuran
pertempuran, tetapi Jerman terlibat dalam semua front. Pada front barat, misalnya Jerman berhadapan dengan Belgia, Prancis, Belanda, dan Inggris. Di front timur, Jerman berhadapan dengan Rusia, sementara di Balkan, Jerman berhadapan dengan Inggris, Rusia, Rumania, dan Serbia. Pada tahun 1915, Italia mulai terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan berpihak kepada Inggris, Prancis, dan Rusia. Alasannya, Italia sedang bersaing dengan Austria-Hongaria mengenai wilayah Italia yang masih diduduki oleh kekaisaran tersebut. Berakhirnya Perang Dunia Pertama. Yang pertama, bergabungnya Italia dengan pihak Inggris, Rusia, dan Prancis sekutu pada tahun 1915. Kemudian, terlibatnya Amerika Serikat dalam perang yang memihak sekutu pada tahun 1917. Kemudian, blokade sekutu yang sangat ketat serta adanya pengorganisasian kekuatan yang lebih besar dengan pihak Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir, terjadinya gerakan sosial di dalam negeri Jerman dan Austria-Hongaria yang bosan dengan peperangan. Gerakan sosial tersebut melemahkan kekuatan Jerman dan Austria-Hongaria. Setelah Jerman dan pendukungnya menyerah kepada sekutu pada November 1918, negara-negara pemenang perang menyelenggarakan konferensi di Paris pada tanggal 28 Juni 1919. Konferensi tersebut dihadiri oleh 70 delegasi yang mewakili 27 negara pemenang. Perjanjian Paris ditandatangani di Versailles atau Perjanjian Versailles tersebut merupakan kunci bagi terciptanya perdamaian. Selanjutnya, latar belakang Perang Dunia Kedua. Sebab umum, di bidang politik, Liga Bangsa-Bangsa gagal mewujudkan tujuan, yaitu terciptanya perdagangan dunia. Kondisi ini memancing ketegangan baru yang mengiringi negara-negara untuk membuat aliansi hingga terciptanya 3 blok, yaitu blok Prancis demokrasi, blok Jerman fasis, dan blok Rusia komunis. Di bidang ekonomi, perlombaan persenjataan itu merangsang kebutuhan ekonomi yang memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Lahirlah kolonialisme. Jerman menginginkan Eropa Tengah, Italia ke Laut Tengah dan Ethiopia. Serta Jepang mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Ini akan bersinggungan dengan imperialisme Inggris, Prancis, dan kemudian sebab khususnya Perang Dunia Kedua sebagai berikut. Menurut perundingan Versailles, Rusia Timur atau wilayah Jerman dilepaskan dari Jerman dengan membuat koridor Polandia jalan keluar ke laut di tengah-tengahnya. Di tengah koridor ini terletak kota Danzig yang dijadikan kota merdeka oleh LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Kota yang penduduknya bangsa Jerman ini dituntut oleh Hitler, tetapi ditolak oleh Polandia. Bahkan Polandia menggelar perundingan dengan Inggris, Prancis, Rumania, dan Yunani untuk menjamin kemerdekaan masing-masing peristiwa itu. Selanjutnya, Jerman dengan membuat perjanjian bersama Rusia pada tanggal 25 Agustus 1940 fase permulaan. Pada tanggal 9 April 1940, Jerman melakukan serangan ke utara yakni ke Denmark dan Norwegia. Kedua negara ini dapat diduduki Jerman. Pada bulan Mei 1940, Belanda dapat diduduki Jerman sehingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Pada tanggal 10 Juni 1940, Italia mengumumkan perang kepada Prancis dan Inggris. Dilanjutkan menyerbu Prancis pada bulan Juni 1940. Pasukan Jerman bergerak menuju Prancis dan dapat mendudukinya. Tentara Prancis di bawah pimpinan Charles mengungsi ke Inggris. Kemudian ada fase titik balik. Dengan bergabungnya Uni Soviet ke pihak sekutu, aliansi Jerman, Italia, dan Jepang mulai terdesak. Itu terbukti dengan kekalahan yang mereka alami di beberapa pertempuran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam pertempuran Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942. Yang kedua, tentara Jerman menderita kekalahan dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexei dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Robert
pasukan Jerman yang menyerbu Rusia berhasil dikalahkan oleh tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Marshall dalam pertempuran Stalingrad. Kemudian fase akhir, sejak zaman dipukul mundur dari Stalingrad pada tanggal 19 November 1942 oleh tentara Rusia, Jerman harus keluar dari Rusia. Bahkan tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang diduduki Jerman. Secara berturut, pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria pada tanggal 18 September 1944, Yugoslavia pada tanggal 12 Oktober 1944, dan Hongaria pada tanggal 13 Februari 1945. Selanjutnya, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka diadakanlah perjanjian perdamaian antara pihak pemenang dan yang kalah. Perjanjian itu antara lain Konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945 dan Perjanjian San Francisco pada tanggal 18 September 1951. Konferensi Potsdam pada tanggal 2 Agustus 1945. Konferensi ini diadakan antara sekutu dengan Jerman yang dihadiri oleh Truman, Stalin, dan Attlee. Konferensi ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. Jerman dibagi dalam 4 daerah, kemudian Danzig dan daerah Jerman sebelah timur Sungai Oder dan Neisse diberikan kepada Polandia. Kemudian angkatan perang Jerman harus dikurangi jumlah tentara dan peralatan militernya. Kemudian penjahat perang, yakni tokoh-tokoh Nazi, harus dihukum di bawah pengawasan internasional. Dan yang terakhir, Jerman harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Kemudian ada Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini berlangsung antara sekutu dan Jepang pada tahun 1945 di Jepang. Perjanjian ini disahkan pada 8 September 1951. Namun Rusia tidak berkenan menandatangani perjanjian ini, tidak mengakuinya. Perjanjian ini mengatakan bahwa kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat, kepulauan Kurile dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia, sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok. Tokoh fasis atau penjahat perang diadili dan dihukum di bawah pengawasan internasional. Sama halnya dengan Jerman, Jepang pun harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Dan yang terakhir, dampak Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya 2 negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman, peranannya memudar dalam pergulatan politik dunia. Yang ketiga, terciptanya sejarah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat perebutan kekuasaan untuk menguasai dunia ini di antara keduanya. Keempat, pecahnya beberapa negara seperti Korea, Vietnam, dan Jerman akibat perang dingin. Kemudian terbentuknya NATO dan Fakta Warsawa, dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1945. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.